Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala syahran ramadana syahran mubarakan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur terpanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul kultum saya kali ini adalah bersihkan hati, raih kemenangan di bulan Ramadan. Teman-teman, seringkali di bulan Ramadan kita hanya fokus kepada menahan rasa lapar dan rasa haus dari subuh hingga maghrib. Namun kita lupa bahwa inti dari kita berpuasa itu adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan kualitas keimanan kita. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, takwa tidak akan lahir dari hati yang kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana cara kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan ini jika hati kita masih diselimuti oleh rasa hati yang dengki, rasa iri, ujub, dan kebencian, yang mana itu dapat memakan pahala kita, pahala kebaikan kita, dan pahala puasa kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama melakukan 3 langkah untuk membersihkan hati dan meraih kemenangan di bulan Ramadan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah muhasabah dan taubatan nasuha. Marilah kita menyadari dan menyesali akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita yang terdahulu, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan baik, yang baik untuk kita untuk memperbaiki diri. Dan marilah kita memanfaatkan waktu subuh dan waktu maghrib kita untuk beristighfar, menyesali segala perbuatan kita di masa lalu, dan kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Langkah yang kedua, marilah kita membersihkan hati dari penyakit sosial dengan cara memaafkan. Di bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk kita saling memaafkan, melepaskan beban benci di hati kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa amal manusia diperiksa setiap Senin dan Kamis, dan Allah tidak akan menerima amal orang-orang yang masih memiliki permusuhan hingga mereka berdamai. Hati yang lapang dan pemaaf adalah tanda-tanda orang yang berhati bersih. Langkah yang ketiga, marilah kita mengisi hati
kita dengan amal soleh. Isilah kekosongan hati kita dengan hal-hal yang positif seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya untuk membersihkan harta kita, namun juga untuk membersihkan hati dan sifat kita dari kikir dan sombong. Membaca Al-Quran dan berzikir membuat hati kita jauh lebih tenang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kemenangan di bulan Ramadan bukan pada baju yang baru atau makanan berbuka yang mewah, makanan berbuka yang banyak. Namun, kemenangan di bulan Ramadan adalah saat kita keluar di bulan suci ini dengan hati yang lebih bersih, dengan lisan yang lebih lembut, dengan jiwa yang lebih baik. Marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri dan benar-benar berpuasa secara menyeluruh dari jiwa dan raga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan membersihkan hati kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang berhati bersih. Amin. Hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya memohon ampunan karena manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.